Hey yo, what's up guys? Welcome to KBL Kepo banget loh. Bersama saya Princess Victoria Pohadi atau biasa diakrab dengan Inces, dan bersama partner saya Eugenius Gavin Raktomo. Inces, ngomong sekarang kita mau ngapain sih? Mau bahas apa sih? Kira-kira mau bahas apa sih? Kalian kepo nggak sih? Nah, sekarang tuh kita bakalan bahas tentang bahayanya narkoba dan juga HIV/AIDS. Iya, betul banget Gavin. Sekarang tuh kita bakal bahas tentang narkoba dan HIV atau AIDS. Karena seperti yang kita tahu, di Indonesia angka kasus narkoba dan juga HIV atau AIDS ini cukup tinggi tahu. Ya, betul banget Inces. Seperti yang kita tahu bahwa kasus narkoba di Indonesia ini sudah marak dan juga di Indonesia terdapat virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, yaitu HIV/AIDS. Oke Gavin, tanpa basa-basi lagi nih, mari kita undang tamu spesial kita. Kira-kira siapa ya? Ini dia kedua narasumber kita di topik narkoba, Angel dan Billy. Hai Angel, gimana kabarnya? Baik. Makasih ya udah mau datang. Nah, sekarang nih kita masuk di pertanyaan pertama nih. Menurut kalian, narkoba itu secara umum tuh apa sih? Menurut aku ya, narkoba itu merupakan zat yang memberikan efek halusinasi, terus memberikan kesadaran, serta memberikan efek tadi. Kalau menurut aku ya, narkoba itu sebuah bahan atau zat yang berbahaya membuat seseorang itu kecanduan. Nah, dengan kalian memberikan pendapat tentang narkoba secara umum, menurut kalian mengapa banyak orang bisa kecanduan narkoba dan akibatnya bagi orang yang sudah kecanduan narkoba? Menurut saya, pecandu narkoba itu biasanya orang-orang yang mengalami stres. Nah, mereka itu kan stres, lalu mereka ini ingin meluapkannya dengan cara menghilangkan itu menggunakan narkoba. Nah, kan karena di narkoba itu ada efek fly yang itu bisa menenangkan pikiran. Jadi, mereka menggunakan hal itu untuk meluapkan emosinya. Nah, sedangkan menurut aku akibatnya itu kayak pecandu narkoba itu dari lingkungan masyarakatnya atau lingkungan pertemanannya yang membuat seseorang itu kecanduan, membuat seseorang itu diajak untuk memakai narkoba. Untuk akibatnya itu seseorang itu bisa berhalusinasi dan jika seseorang itu mengonsumsikan narkoba secara banyak itu bisa mengakibatkan kematian. Oke, bagaimana sih cara yang dapat kalian berikan nih supaya tidak terjerumus mengkonsumsi narkoba? Dan untuk orang yang sudah terjerumus kecanduan narkoba nih, ada nggak sih jalan keluarnya atau solusinya dari kalian berdua? Nah, berhubung pertanyaan ada dua nih, bagaimana kalau aku jawab yang agar tidak terjerumus, lalu si Angel memberikan solusi agar tidak kecanduan narkoba. Oke, kamu dulu apa aku dulu nih, Bil? Angel dulu aja deh. Oke, kalau menurut yang aku pernah baca di internet ya, pecandu narkoba itu akan direhabilitasi untuk memberhentikan pecandu narkoba itu. Rehabilitasi itu seperti terapi secara kelompok gitu loh, dan bimbingan spiritual. Nah, kalau yang agar tidak terjerumus narkoba, kamu bisa melakukan aktivitas lain seperti olahraga, bermain dengan teman, lalu bisa belajar juga yang mengenai hal-hal yang lain. Lalu bisa kalau lingkungan ya, menurut aku itu susah dihindarin, soalnya kan itu udah dari kecil misalnya. Nah, kita harus berpikir lebih maju lagi agar tidak terjerumus. Kita harus mencarinya agar kita tidak ikut-ikutan. Begitu. Oke nih, sekian dan terima kasih ya untuk Angel dan Billy yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbagi informasi tentang narkoba, mulai dari narkoba itu apa, akibat dan solusi untuk orang yang kecanduan. Makasih ya Billy dan Angel. Iya, Terima kasih Gavin. ya. Oke, terima kasih. Dadah semuanya. Dadah. You know what? I like it. Oke guys, kembali lagi nih ke interview kedua kita. Nah Gavin, sekarang di interview kedua ini kita mau ngebahas apa sih?
Oke guys, jadi kita sudah banyak membahas tentang narkoba. Mulai dari narkoba itu apa, solusi untuk orang yang sudah terjerumus narkoba. Pokoknya baik banget lah yang sudah kita bahas tadi. Nah, sekarang kita membahas apa lagi sih sisi kedua ini? Jadi Gavin, kita tuh mau ngebahas tentang virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, yaitu HIV atau AIDS. Tapi sebelum kita tahu lebih lanjut nih informasi tentang HIV atau AIDS, sekarang nih kita bakal kedatangan 2 tamu yang gak kalah spesial dari tadinya nih. Mau tahu gak sih tamu spesialnya siapa? Siapa ya? Langsung saja, di sini ada siapa? Mari kita sambut kedua tamu spesial kita, Lunar dan Abel. Halo Lunar, Abel. Gimana kabarnya? Baik aja. Makasih ya udah mau datang. Gak apa-apa. Oke Li, Lunar dan Abel, seperti yang kita tahu bahwa HIV AIDS ini merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Tetapi menurut pandangan kalian sendiri tentang HIV AIDS itu apa sih? Menurut pandangan dan pendapat saya sendiri, HIV atau AIDS itu merupakan penyakit yang cukup berbahaya karena itu penyakit yang menyerang sistem kekebalan maupun imunitas tubuh manusia. Dan yang sebenarnya yang bikin ini lebih berbahaya lagi adalah penyakit ini gampang menyebar dari suatu orang ke orang yang lain. Nah, pandanganku sama Lunar nih sama, cuman yang perlu kita ketahui kalau virus ini, HIV atau AIDS ini, penyebarannya nih melalui cairan tubuh manusia. Oke, tapi ya menurut kalian nih, kenapa sih HIV atau AIDS ini dikatakan sebagai salah satu penyakit yang berbahaya atau bahkan mematikan? Kalau menurutku, karena pada fase AIDS ini sistem kekebalan tubuh manusia ini melemah, jadi penderita HIV atau AIDS ini akan sangat rentan terkena infeksi dan kanker-kanker tertentu. Nah, maka dari itu guys, jangan kalau misalnya supaya tidak gampang terkena penyakit ini tuh ya, kalau misalnya anggap nih kayak udah gede nih ya, pengen berhubungan gitu lah sama kasih kalian, pastikan tuh kalian tuh sudah menikah dan itu pasangan kalian sendiri. Yang kedua, jangan coba-coba anggap nih kalian bandel nih sama kekasih kalian, belum menikah nih ceritanya nih, jangan demen gonta-ganti pasangan, berbahaya tuh. Pastikan kalau misalnya pengen ya gitulah ya, pastikan mereka tuh aman gitu loh, yang sudah dapat sertifikasi atau mungkin bukti dari dokter kalau misalnya mereka tuh terbebas dari penyakit itu. Nah, ada juga nih satu hal yang mungkin wajar di mata-mata anak-anak umum seperti kalian yang dapat menyebarkan juga HIV sebenarnya. Contohnya apa tuh? Nah, yang sering dilihat nih contoh nih, anak-anak muda deh yang di sekolahan, pasti kan demen tuh kalian kalau misalnya ada anak-anak atau teman kalian yang punya anak makan tuh, pasti kan kalian demen mintain makanannya tuh, pasti kan Betul. kalian kan pasti makan tuh kan nggak yang taruh tangan, pasti kan kadang pakai sendok, langsung sendoknya. Apalagi kalau misalnya di luar sana tuh yang anak-anak demen nongkrong, kalau misalnya ada rokok atau vape kan kadang-kadang mereka kan ganti-gantian makainya. Itu Ya yang Lunar ini udah berbahaya tuh. berpengalaman sekali ya. Betul ya. Ya bener banget tuh, aku juga tuh sering banget tahu nemuin hal kayak gitu, terutama di kalangan anak muda ya, seperti yang tadi Lunar bilang, kalau makan atau minum tuh suka tukar-tukaran ya, padahal kan mereka nggak tahu ya aslinya tuh ada dampak nggak sih dengan kayak tukar-tukaran gitu. Ya bener banget Inces, apalagi dampak yang mereka dapatkan itu bisa beresiko kematian. Nah, setelah kita bahas tentang bahaya dari HIV AIDS sampai cara penularannya, menurut kalian ada nggak sih ajaran kitab suci yang berkaitan dengan topik yang sedang kita bahas saat ini? Ada dong pastinya. Menurut aku ajaran kitab suci yang cocok nih buat topik kita kali ini tuh dari 1 Korintus bab 3 ayat 16 sampai 17. Nah, Injil kitab suci itu berisi kalau kita ini kan ciptaan Tuhan ya, dan kita nih, tubuh kita nih itu bait Allah. Jadi kalau karena tubuh kita nih bait Allah, maka kita bertanggung jawab buat penjaga bait Allah itu. Nah, barang siapa juga yang ingin membinasakan bait Allah itu, maka Allah juga akan membinasakan mereka. Setuju banget Bel, karena kita kan juga emang udah diberikan kehidupan sama Tuhan nih, jadi kan kita juga harus mencintailah diri kita sendiri istilahnya gitu. Jadi kalau misalnya kita emang udah diberikan kehidupan, seharusnya kan kita menjaga dengan sepenuh hati, sebijak-bijaknya juga jika ingin melakukan sesuatu hal. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen nakal gitu ya, tolong sebelum melakukan hal-hal gila, kita ingat-ingat kembali kalau kita tuh hidup sebenarnya tuh bukan
demi keinginan kita sendiri, tapi juga untuk memuliakan nama Tuhan. Benar banget. Ternyata tamu ini selain asik juga suci ya mereka. Udah ada sampai kayak pakai ayat Alkitab lagi. Oke guys, sekian nih bincang-bincang kita, mulai dari informasi tentang narkoba dan juga HIV yang sudah kita bahas tadinya. Jadi guys, seperti yang kita ketahui nih, narkoba itu secara garis besar adalah zat-zat berbahaya yang mempunyai dampak negatif pada fisik, mental, atau sosial seseorang. Dan bahkan jika kita menggunakannya secara berlebihan dapat menyebabkan kematian. Dan juga orang yang sudah mengkonsumsi narkoba akan mengalami efek no-fly. Maka dari itu, agar kita terhindar dari narkoba, maka mulailah dengan kegiatan yang bermanfaat seperti olahraga dan juga pastinya menjauhi pergaulan yang buruk. Karena mulai dari pergaulan lah yang menentukan kehidupan kita baik dan tidak baik, sehingga anak-anak bangsa dapat terhindar dari ancaman pergaulan bebas. Ya nggak sih Gavin? Bener banget Inces. Tapi bukan hanya narkoba juga yang berbahaya. Terdapat virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, yaitu HIV/AIDS. Penyakit HIV adalah penyakit yang menular. Jika sistem kekebalan tubuh lemah, maka akan sangat rentan untuk terinfeksi atau terkena kanker. Penyakit HIV ini sendiri menular biasanya karena adanya hubungan intim, adanya penggunaan alat medis yang tidak steril. Bahkan hal yang biasa kita ditemukan itu adalah menggunakan alat makan dan minum yang sama. Oke guys, sebelum kita mengakhiri podcast hari ini, mari kita ingat bahwa pergaulan bebas dan penyebaran HIV atau AIDS merupakan sebuah masalah yang cukup rumit karena sulit teratasi. Setiap dampak kecil yang kita ambil pasti akan ada dampak besar yang akan terjadi pada kita. Mari bersama-sama menjadikan dunia ini tempat yang aman, nyaman, dan baik untuk kita semua. Terima kasih nih udah mendengarkan podcast kita. Jangan ragu untuk terus mencari pengetahuan, berbicara dengan orang-orang di sekitar kita, dan memberikan dukungan kepada yang membutuhkan. Bersama kita membuat perubahan yang positif dan membantu mengatasi hambatan yang dihadapi di sekitar kita. Mari bergerak maju bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah peduli, tetaplah berempati, dan tetaplah berjuang untuk keadilan dan kesehatan bagi kita semua. Makasih ya Abel dan Makasih ya, Abel, Lunar. Terima kasih juga. sharing-sharing informasi tadinya. Say hi di kamera, dadah. Dadah semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya.